Tahun 2023, Niger menjadi sorotan dunia setelah militer mengambil alih pemerintahan dan menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum. Dunia geger, negara-negara barat, terutama Prancis dan Amerika Serikat, mengecam keras dan langsung menjatuhkan sanksi. Tapi bagi sebagian besar rakyat Niger, kudeta ini bukan bencana melainkan bentuk pembebasan dari pengaruh kolonial yang sudah terlalu lama mencengkram. 2 tahun berselang, dunia mulai menyadari bahwa kudeta di Niger hanyalah awal. Sebuah efek domino terjadi. Mali, Burkina Faso, Guinea, dan bahkan Chad ikut menunjukkan sikap keras terhadap dominasi Barat. Mereka menarik diri dari kerja sama militer Prancis, memutus hubungan keamanan lama, dan mulai membuka pintu bagi kekuatan baru, Rusia dan Cina. Niger kini menjadi simbol perubahan di Afrika. Prancis, yang dulu memiliki basis militer besar di negara itu, dipaksa keluar. Demonstrasi massa terjadi di depan kedutaan besar Prancis. Bendera Rusia dikibarkan oleh warga lokal sebagai simbol dukungan dan harapan baru. Militer Niger menjalin kerja sama erat dengan grup Wagner, organisasi paramiliter Rusia yang sudah lebih dulu hadir di Mali dan Republik Afrika Tengah. Apa sebenarnya yang membuat Rusia begitu tertarik dengan Afrika, terutama Niger? Jawabannya ada pada kekayaan alam dan posisi strategis. Niger adalah salah satu penghasil uranium terbesar di dunia. Selama ini, uranium dari Niger digunakan untuk memasok pembangkit listrik nuklir di Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Namun, rakyat Niger hampir tidak pernah merasakan manfaat langsung dari tambang-tambang tersebut. Dengan pengaruh Barat yang mulai melemah, muncul harapan bahwa hasil bumi Niger bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Tapi di sisi lain, Amerika dan sekutu Barat mulai resah. Bukan hanya karena kehilangan akses terhadap sumber daya, tapi juga karena kekuatan baru seperti Rusia mulai memperluas pengaruh geopolitiknya ke Afrika. Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai penguasa geopolitik global, mulai merasa kehilangan kendali atas kawasan ini. Mereka melihat apa yang terjadi di Niger sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas dan jaringan pengaruh mereka di Afrika. Tidak hanya dari segi ekonomi, tapi juga secara militer. Niger sebelumnya menjadi tuan rumah bagi pangkalan drone milik AS yang digunakan untuk memantau dan menyerang kelompok teroris di wilayah Sahel. Setelah kudeta, pemerintah militer Niger meninjau ulang semua kerja sama pertahanan dengan negara-negara Barat. Mereka meminta pasukan asing keluar, termasuk AS. Hal ini membuat Washington berada dalam posisi serba salah. Apakah mereka akan membiarkan Niger lepas ke tangan Rusia, atau akan mencoba merebut kembali pengaruh dengan cara lain? Yang menarik, bukan hanya Rusia yang melihat peluang. Cina juga masuk perlahan melalui jalur ekonomi. Mereka menawarkan infrastruktur, pinjaman lunak, dan kerjasama energi kepada negara-negara Afrika, termasuk Niger. Bagi banyak negara Afrika, pendekatan Cina dan Rusia terasa lebih setara dibanding pendekatan Barat yang selama ini dianggap menggurita dan eksploitatif. Tapi apakah masuknya kekuatan baru ini benar-benar menguntungkan Afrika? Ini pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan pasti. Banyak pihak khawatir bahwa yang terjadi hanyalah pergantian penjajah dari kolonialisme Eropa ke bentuk baru dari pengaruh Rusia dan Cina. Namun, ada juga harapan bahwa dengan adanya lebih banyak pilihan, negara-negara Afrika bisa menentukan nasib mereka sendiri. Niger, dengan seluruh dinamika dan sejarahnya, kini menjadi cermin bagi masa depan Afrika. Negara yang dulu dianggap kecil dan tidak signifikan, kini menjadi epicentrum gejolak geopolitik dunia. Semua mata tertuju ke sana. Apakah mereka akan berhasil membangun kembali negerinya tanpa campur tangan asing? Ataukah konflik dan intervensi akan terus berlanjut? Yang pasti, perubahan besar sedang terjadi di benua hitam, dan dunia harus siap menghadapi babak baru dalam sejarah global ini. Namun, di balik semua dinamika geopolitik, ada satu hal yang jarang dibicarakan, suara rakyat. Di kota-kota besar seperti Niamey, maupun di desa-desa kecil yang jauh dari pusat kekuasaan, rakyat Niger hidup dalam kondisi sulit. Akses terhadap listrik, air bersih, dan pendidikan masih menjadi tantangan utama. Kudeta dan pergantian aliansi global tidak serta-merta mengubah kehidupan mereka. Rakyat ingin perubahan, tetapi bukan hanya dalam bentuk bendera asing yang dikibarkan. Mereka ingin kedaulatan sejati, di mana hasil tambang uranium tidak hanya memperkaya perusahaan luar negeri, tapi juga membiayai sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lokal. Mereka ingin pemimpin yang tidak hanya anti Barat,
tapi juga pro-rakyat. Organisasi masyarakat sipil dan pemuda mulai bergerak. Mereka menyuarakan pentingnya transparansi, pemerintahan bersih, dan pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi babak baru dalam perjalanan Niger, di mana rakyat mulai berani bersuara. Tidak hanya terhadap kekuatan asing, tapi juga kepada pemimpinnya sendiri. Dalam konteks global, negara-negara besar mulai menyusun ulang strategi mereka di Afrika. AS mengirim utusan khusus ke beberapa negara Sahel, mencoba menawarkan kerjasama baru yang lebih setara. Prancis, setelah ditolak di Niger dan Mali, mulai mengalihkan fokus ke Afrika Barat lainnya. Sementara itu, Rusia dan Cina terus memperkuat posisinya, baik lewat militer maupun ekonomi. Niger kini bukan hanya medan konflik antara Barat dan Timur, tapi juga cermin bagi negara-negara berkembang lainnya. Apakah mereka akan mengikuti jejak Niger dalam memutus ketergantungan dari negara adidaya? Ataukah mereka akan berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perang pengaruh yang lebih dalam lagi? Satu hal yang pasti, cerita Niger masih jauh dari selesai. Dunia masih akan menyaksikan bagaimana negara ini bergerak, mencari jati diri dan memperjuangkan masa depannya. Dan dalam proses itu, rakyat tetap menjadi elemen paling penting yang akan menentukan arah sejarah mereka sendiri. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika kamu merasa konten seperti ini membuka wawasanmu, jangan lupa klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Tentang Dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam damai dan terus berpikir kritis.